Ya, kembali lagi bersama saya Magriza Apriansyah di dalam podcast diskusi aja ya, di mana podcast yang membahas segala gejala kehidupan manusia. Jadi mungkin mungkin sedikit berguna atau mungkin sedikit menjadi hiburan atau mungkin ada yang baru menemukan podcast ini sebagai ilmu ya boleh-boleh saja ya. Juga terima kasih untuk para pendengar yang selalu mendengarkan saya. Saya ngomong seenak sendiri itu masih didengarkan dan lain-lain gitu. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat selalu ya, karena Anda itu adalah penyokong hidup saya tuh, penyokong hidup saya. Mau nggak mau ya, saya harus mengakui bahwa pendengar itu merupakan penolong-penolong di kehidupan saya, kayak gitu. Kali ini mungkin eh, apa ya? Mungkin saya tambah tua atau mungkin apa ya, tambah umur jadi sering ngedongeng aja atau mungkin orang ada yang bilang ini konspirasi atau gimana dan lain-lain. Tapi memang saya kepengen mendongeng sih di tema kali ini. Saya pengen mendongeng di podcast kali ini karena ini perlu diketahui atau perlu tidak ya terserah para pendengar ya mau mendengarkannya seperti apa, seperti itu. Jadi ini mungkin cocok didengarkan untuk para orang-orang gabut ya, yang mungkin kuliah belum selesai tapi wah, saya percaya konspirasi ya gitu. Cuman ini ilmu-ilmu baru mungkin. Terus selanjutnya podcast kali ini mungkin cocoknya didengarkan sebelum tidur tuh kayak gitu. Jadi saya menamai judul kali ini, diskusi kali ini ya, dongeng sebelum tidur kayak gitu. Wah, ini apa nih ya? Kok menamai dosen sebelum tidur? Apa dongeng sebelum tidur kayak gitu. Tapi BTW gitu, buat podcast saya gini cukup lumayan sulit karena di dalam waktu 20 menit kita bicara sendiri. Kalau ada partner mungkin mending kayak gitu. Tapi kalau bicara sendiri bingung cari bahan, terus kalau nggak dead air gitu dan lain-lain ya udah podcastnya langsung dihapus ya gitu atau diedit-edit ya. Balik lagi dongeng sebelum tidur ini saya menceritakan bahwa seluruh kejiwaan itu diatur oleh sekelompok orang. Kejiwaan kita itu diatur oleh beberapa orang. Tapi percaya atau tidak bahwa kejiwaan itu memang diatur tuh, dimanipulasi oleh beberapa orang. Sadar atau tidak sadar kayak gitu. Bahwa kejiwaan kita itu diawasi pertama, yang keduanya diatur atau dimanipulasi, yang ketiganya itu dijadikan objek penelitian tuh. Wah, sadar atau tidak sadar. Ya mau sekarang kalau mau ngomong tidak sadar pun ya ndak mungkin ya gitu. Bahwa kita itu secara kesadaran penuh kita itu tahu bahwa kita sedang dipermainkan. Gitu. Misal saya cerita tuh kalau mungkin ini makin tua makin mendongeng ya, di sejarah penciptaan bank itu tidak memiliki modal tuh. Bank itu tidak memiliki modal. Ini untuk masuk ke kejiwaan dia diatur oleh sekelompok orang ya. Bank itu didirikan tidak memiliki modal dan tidak ada uangnya. Bagaimanapun caranya, jiwa psikologi setiap orang itu diatur oleh sekelompok orang bahwa untuk menanamkan bank itu merupakan tempat yang aman dalam menyimpan uang, pertama. Yang kedua, bank itu dijadikan tempat yang berisi uang semuanya, itu diberi satpam atau aparat kepolisian tuh. Wah, ini kan lucu tuh. Ya, sadar atau tidak sadar itu, atau tidak sadar. Padahal kalau kita taruh uang 1 miliar di bank, misal dalam hari ini, mungkin saya tag itu hari Sabtu nih, tanggal 10. Tag saya tanggal 10, saya kasih saya store uang 1 miliar tanggal 10 Agustus 2024.
2 hari kemudian saya mau ambil uang itu sulit banget. Jadi harus ada janjian dulu, bahkan ketika mengambil uang itu harus minimal itu kalau nggak salah diangsur, banknya mengangsur kepada kita. Mungkin 200 juta dulu, 300 juta, kemudian 500 juta dan lain-lain seperti itu. Itu memanipulasi pemikiran kita bahwa bank itu memang tempat yang aman ya dalam menyimpan uang. Yang keduanya bank itu merupakan apa ya, tempat yang berisi uang semuanya ya gitu. Padahal yang murni itu berisi uang semuanya itu ATM. ATM, mesin ATM itu memang wah itu kebanyakan uang tuh. Tapi banknya itu belum tentu kayak gitu. Bahwa psikologi kita dipermainkan oleh banyak hal, terus dijadikan objek penelitian dan lain-lain. Tapi sadar tidak sadar jiwa ini itu sebagai barang dagangan. Bahwa jiwa setiap orang itu merupakan barang dagangan nih. Saya mengacu kepada apa? Karena manusia yang hidup di dalam sebuah negara itu merupakan harta dari sebuah negara. Orang lain atau bangsa lain, misal bangsa China atau bangsa Amerika, mengatakan bahwa harta paling besar kita adalah sumber daya manusianya, bukan soal apa ya, harta atau kolateral yang dimiliki oleh negara tersebut, tapi bagaimana cara mengolah sumber daya manusianya dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya untuk memperkuat bahwa kejiwaan kita itu diatur oleh sekelompok orang, ya bukan diatur sih, kita dimanipulasi oleh sekelompok orang. Selanjutnya kalau kita bicara tahu Elon Musk ya, pencipta Tesla itu, pencipta Tesla, mobil Tesla dan lain-lain. Mungkin terus hari ini SpaceX apa ya? Itu memang dia itu membuat market ya. Kenapa saya tadi bilang bahwa kejiwaan kita merupakan objek penelitian bahwa sebuah market itu jadi atau enggak ini. Nah, saya cerita kayak gini mungkin konspirasi pertama, kedua makin tua makin lama, jadi setiap harinya mendongeng. Yang ketiganya memang untuk menandakan podcast ini itu memang serius saya gitu. Kembali lagi membahas Elon Musk. Jadi Elon Musk itu membuat market dulu sebelum membuat barangnya tuh. Hal yang menjadi acuan kita, sadar atau tidak sadar, bahwa Elon Musk itu adalah merupakan orang-orang promotor dalam rangka sejak awalnya ya, sebelum Tesla itu dibentuk atau dibuat. Jadi Elon Musk itu merupakan promotor dalam gerakan-gerakan Go Green atau Go Earth atau gerakan penghijauan di setiap negara tuh. Elon Musk merupakan promotor dari gerakan-gerakan penghijauan. Nah, Elon Musk setelah menjadi promotor, dia membentuk market tuh, bahwa Elon Musk menanamkan beberapa orang itu bahwa setiap negara itu darurat masalah apa ya, polusi udaranya tuh, go green dan lain-lain. Setelah komoditas itu terbentuk, Elon Musk memikirkan bahwa dia punya jiwa industri, maka dia membentuk mobil Tesla atau mobil listrik dengan baterai tertentu yang dimiliki hanya oleh Tesla ya. Nah, karena marketnya sudah terbentuk, mau nggak mau, dalam satu komoditas itu yang dipromotori oleh Elon Musk ya, komoditas masalah go green itu mau nggak mau dia harus beli barang Tesla itu tuh. Karena nggak mungkin dia ahli go green tapi dia nggak beli energi terbarukan. Jadi Elon Musk itu menerapkan jiwaan sebagai objek penelitian kita bahwa marketing di setiap negara itu gagal atau enggak. Bahwa dia buat grup dulu dengan satu visi misinya sebelum produk itu diluncurkan. Nah, setelah komoditas dan objek marketnya itu berdiri, dia langsung membentuk produknya tuh. Nah, ini pintarnya Elon Musk untuk memanipulasi bahwa kejiwaan kita itu bisa diatur. Yang kedua, kejiwaan kita merupakan objek penelitian.
Wah, ini terjadi di banyak negara berkembang tuh. Terus selanjutnya, kenapa kita tuh nggak pernah menyentuh bagaimana penelitian ya, atau membahas atau diskusi, kita nggak pernah menyentuh masalah sosial media tuh. Menurut saya itu sosial media itu memang marketing paling bagus dalam rangka peralihan jiwa sosial yang buruk, psikologi yang buruk. Ini jadi apa ya, teknokrat sosial media, entah Facebook, entah Instagram, entah Twitter, itu merupakan orang-orang cerdas yang mengambil alih fungsi bahwa psikologi kita diatur oleh para pendiri-pendiri sosial media tuh. Contoh yang paling baik, contoh yang paling nyata adalah kalau kita melihat bahwa setiap orang yang bermain sosial media itu mengejar like, mengejar suka ya, jumlah suka. Yang keduanya mengejar followers atau pengikut. Yang ketiganya mengejar keterkenalan nih. Ya, seperti saya kemarin kan sempat membahas mental hari ini buruk kayak gitu. Jadi mau nggak mau ketika kita mengejar kuantitatif data ya, masalah jumlah suka atau jumlah follower atau jumlah famous ya di dalam sosial media, mau nggak mau kita itu harus berselancar di sosial media. Contoh yang paling benar, contoh yang paling bisa dilihat adalah berapa jam kita menghabiskan main sosial media itu di berapa jam kita menghabiskan waktu di sosial media tuh. Sangat-sangat tinggi itu, sangat-sangat tinggi. Jadi sosial media ini sebagai market tuh untuk produk-produk ini menjadi laku. Misal Instagram, Facebook, Twitter itu dibentuk marketnya. Terus supaya barang ini laku, kita berikan namanya fitur masalah like dan followers. Lah, ketika orang sudah mengejar kuantitatif, like dan followersnya, mau nggak mau kita harus selalu berselancar di sosial media. Jadi psikologi kita lagi-lagi diatur oleh beberapa orang tuh. Kalau saya bilang kapitalis nggak selalu karena di beberapa negara juga Facebook, Instagram, dan Twitter itu tidak diberlakukan dengan bagus. Terus selanjutnya, kejiwaan ini diatur oleh sekelompok orang, dapat dilihat ya, ya, makin lama makin mendongeng. Jadi munculnya barang baru atau bahkan ingatan kita diatur ulang. Barang baru atau bahkan ingatan kita diatur ulang tuh melalui sosial media atau dan lain-lain. Jadi kejiwaan kita itu kadangkala diluncurkan barang baru yang tadi saya bilang, Elon Musk meluncurkan Tesla, bahwa terbarukan itu mungkin sudah ada di zaman dulu tapi tidak begitu famous. Nah ini dimarketkan, dibrandingkan kembali. Terus kalau enggak, ingatan kita itu diputar ulang. Bagaimanapun caranya, ini sekedar intermezzo, bagaimanapun caranya, bahwa cukuran mulet atau baju kodok itu sudah ada di zaman dulu tuh. Sudah ada di zaman dulu. Sebelum saya itu lahiran tahun 2000 nih. Saya lahiran tahun 2000. Jadi sebelum tahun 2000 juga, sebelum saya lahir, baju kodok dan cukuran mulet atau cukuran mohak itu sudah ada di zaman dulu. Tapi bagaimana kejiwaan ini untuk mengatur market ya, untuk mengatur market itu kejiwaannya diatur ulang kembali supaya cukuran mulet atau mungkin cukuran mohak atau mungkin baju kodok itu menjadi tren kembali tuh. Jadi kuat-kuatan tuh nanti di pasarnya seperti apa ya. Jadi pengaruh indikator paling bagus untuk menilai bahwa kejiwaan kita diatur oleh sekelompok orang, munculnya barang baru atau bahkan ingatan kita diputar kembali. Ya, tapi ini bicara bukan soal like and dislike ya, kita membahas masalah diskusi aja. Ini menurut kesimpulan saya, kalau mungkin para pendengar tidak setuju, maka
apa ya, silahkan dibuat kontranya seperti itu. Jadi tanpa harus ada apa ya, pembicaraan komentar-komentar buruk. Jadi silahkan buat kontranya saja. Pertama, munculnya barang baru ini munculnya banyak penyakit mental hari ini tuh. Sebelumnya mungkin penyakit mental di dalam pelajaran psikologi itu banyak. Tapi kok hari ini bercabang tuh. Dah, setiap orang itu membuat market bahwa self proclaim atau apa ya, mengakuisisi bahwa saya punya penyakit ini tuh marak terjadi tuh. Terus selanjutnya penyakit mental ini kadangkala ya, kadangkala tidak terjadi di zaman dulu tuh. Padahal di zaman dulu itu lebih keras. Misal di zaman penjajahan perang dan lain-lain, penyakit mental ya ya soal itu saja gitu. Tapi hari ini malah muncul banyak-banyak penyakit baru yang mungkin sentimental, sedikit sentimental lah. Terus misal kalau berbicara penyakit mental itu ada yang beberapa anxiety tuh. Wah. Mungkin orang tua di zaman kita yang berumur 55 tahun ke atas ya itu tidak mengenal anxiety itu. Ya kalau kita mengenal anxiety, kalau orang tua kita mengenal anxiety ya mati bos, kita ndak bisa makan, ndak bisa besar seperti itu. Terus selanjutnya barang baru ini juga bentuknya bisa sebuah produk kemajuan tuh. Produk kemajuan. Yang tadi saya bilang smartphone, terus mungkin laptop, terus mungkin sosial medianya ya, brandware, software, hardwarenya itu dibuat lagi. Tapi sadar nggak sih kita kalau lihat kita memunculkan smartphone tuh, mungkin di setiap negara punya HP smartphone lah, dimunculkan HP smartphone. Tapi malah daya intelektualitas, intelligent quotient dan emotional quotient itu malah lebih menurun tuh. Lebih menurun lagi. Misal Indonesia konsumsi konsumsi smartphone di Indonesia dan sosial media di Indonesia cukup tinggi tuh. Cukup tinggi. Kita bicara smartphone dulu. Tapi intelijensi quotient ini soal kepintaran ini malah tidak berkembang dengan bagus. Ini tidak berkembang dengan bagus. Misal seluruh orang sekolahnya itu malah menjadi sunnah ya atau menjadi tidak wajib, yang menerima ilmunya itu tidak wajib loh. Yang penting kita menggarap nggarap apa ya, nggarap soal itu selesai ya udah kayak gitu. Nah ini jadi refleksi kita bersama bahwa produk kemajuan, misal saya tadi mencontohkan smartphone, masalah intelijensinya itu berkurang tuh. Terus munculnya lagi eh yang mempengaruhi intelijen ya. Intelijensi ini soal kepintaran ya, soal kemampuan umum. Bangsa ini terkenal lemot tuh. Bangsa ini terkenal lemot sekali. Smartphone-nya banyak tapi tingkat pendidikannya rendah. Nah ini paradoks tertinggi bahwa bisa nggak sih Indonesia diatur ulang. Terus kalau berbicara emotional quotient soal kejiwaan ini diatur oleh global. Emosionalnya juga diatur tuh. Misal munculnya smartphone ini mengatur ritme emosional setiap warga negara Indonesia. Contoh, kita nggak usah lari ke judi online ya. Kita nggak usah lari ke judi online. Orang yang bermain game online saja seperti Mobile Legends atau Free Fire dan lain-lain, ketika dia kalah ya, ya soal bermain dulu. Ketika muncul permainan itu membuat candu tuh, membuat candu. Saya tadi bilang soal like and dislike ya, followers atau soal ketenaran, soal famous. Terus selanjutnya ketika sudah candu, emosional kita itu diatur ulang oleh sekelompok orang. Misal ini kalau lagi kalau para pendengar itu memang menyaksikan gejala-gejala manusia di Indonesia itu lucu-lucu sekali.
Misal kita kalau berbicara orang-orang yang kalah, itu muncul dalam berita itu mesti banting HP dan lain-lain, membakar rumah dan lain-lain, itu di Indonesia tuh. Jadi kita gila-gilaan mau ngomong masalah kemajuan di Indonesia, tapi memang kejiwaan kita itu diatur tuh. Tapi mungkin podcast diskusi kali ini ya, apa ya, jangan jadikan ini menjadi apa ya, acuan bahwa ah kayaknya kayaknya kejiwaan saya sedang diatur nih kayak gitu. Tapi jangan jadi acuan kayak gitu. Terus selanjutnya masih munculnya barang baru dan bahkan ingatan kita diatur ulang. Yang tadi saya cerita masalah cukuran mohak atau mungkin cukuran mulet atau mungkin baju kodok itu merupakan tren lama tuh. Tren lama yang mungkin hari ini nggak tren tuh. Tapi bisa jadi kalau misal ada artis di luar negeri yang memulai kembali tren itu, mungkin di Indonesia bisa bisa tren kembali ya. Misal saya itu belum masuk tuh logikanya. Siapa yang memulai kembali cukuran mulet tuh dan cukuran mohak di tahun ini tuh? Kalau berbicara Citayam Fashion Week itu mau nggak mau itu cukuran itu mesti ada yang ngatur tuh. Cukuran ada yang ngatur. Kalau menurut saya ya, membahas lebih jauh lagi. Dan pertama ada yang ngatur, kedua ada aktor yang kuat sekali, aktor yang sangat kuat. Bagaimana kejiwaannya itu memang menjadi apa ya, warrior ya, menjadi kelas petarung bahwa kejiwaannya itu harus stabil ketika dibully. Wah ini cukuran lama tuh, sudah nggak relevan. Tapi memang kejiwaannya mungkin stabil. Itu yang membuat aktor-aktor ini menjadi center of view-nya dari sebuah market itu terjadi. Masih mungkin belum paham ya, masih belum paham ya itu. Pertama, tren lama diciptakan ulang kembali itu kan mesti memusuhi tren hari ini tuh. Bahwa tren-tren hari ini, misal tren kita cukurannya emo misal. Tren lamanya di tahun 60 ke bawah kan misal cukurannya apa mulet ya. Di 2024 memunculkan cukuran mulet kembali kan cukup drastis tuh, cukup drastis. Nah ini pertanyaan saya, siapa nih yang memunculkan ulang kembali nih kayak gitu. Pertama pasti ada yang mengatur karena ini soal produk ya, produk yang akan dijanjikan ke depannya. Keduanya, ketika ini berlawanan dengan tahun ini, maka aktor itu sudah dipersiapkan tuh. Pertama, aktor yang kuat kejiwaannya, aktor ini akan menjadi center of view-nya dari sebuah produk itu. Contoh, Citayam Fashion Week itu menampilkan JJ, Bonge dan lain-lain. Tapi kalau kalau mengatakan produknya itu tetap tetap stabil, tapi aktornya itu lebih menurun karena kejiwaannya diatur kembali. Seperti itu. Terus selanjutnya, ingatan kita diatur ulang itu membahas LGBTQ+. Misal di zaman dulu itu memang apa, LGBT itu sudah memang ada ya gitu. LGBT itu sudah ada di zaman dulu. Tapi eh, gerakan dia itu tidak masif tuh, gerakan dia tidak masif. Nah, bisa jadi kejiwaan kita diatur ulang ya oleh beberapa orang. Itu memang beberapa orang ini memiliki tujuan dengan menunggangi LGBTQ+ dalam rangka memunculkan sebuah ide baru, gagasan baru atau produk baru tuh di muka umum. Jadi LGBTQ+ itu dimunculkan ulang. Jadi ya tadi saya bilang munculnya barang baru dan bahkan ingatan ingatan kita diatur ulang merupakan kejiwaan kita itu diatur oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Tapi kenapa bisa terjadi demikian ya? Ini menurut kesimpulan saya ya, menurut kesimpulan saya. Mungkin kalau salah jangan dibully, tapi
kita saling berdiskusi aja. Neg Kenapa kejiwaan ini sangat diatur, kejiwaan ini sangat diatur, misal di negara-negara berkembang itu menjadi objek paling tinggi, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain, itu menjadi objek yang paling tinggi bahwa kejiwaan kita diatur ulang oleh sekelompok orang, atau mungkin jenis negara dan latar belakang tertentu kenapa rakyatnya, manusianya itu jiwanya bisa diatur ulang oleh beberapa orang. Nah, pertama, jiwa ini bisa diatur ulang masalah ekonomi itu, masalah ekonomi. Pertama, latar belakangnya ekonomi. Keduanya masalah pendidikan rendah tuh. Misal di Indonesia kenapa jiwanya diatur ulang, karena menjadi objek paling empuk karena pendidikannya rendah kayak gitu. Menjadi komoditas utama kayak gitu. Terus selanjutnya pola jati diri ya, krisis jati diri di Indonesia itu menjadi sasaran empuk bahwa jiwa kita itu diatur ulang kayak gitu. Lalu sekarang kalau kita mau ngomong kita nggak krisis jati diri, mana ada apa ya, tren-tren hari ini, bahkan musik-musik ya, tren musik yang kehidupannya long last, tidak seperti Iwan Fals. Iwan Fals itu eh, musiknya lama tapi hari ini itu terkenal long last tuh. Tapi musik-musik hari ini itu tidak terkenal long last. Jadi memang trennya sudah diatur kembali dan famousnya sudah diatur kembali. Apa ya, barang musik, bahkan musik-musik hari ini yang mungkin tidak long last itu seperti barang murahan. Yang nanti yang nantinya ya, tren-tren yang bodoh, termasuk termasuk beberapa hal yang nantinya akan menciptakan manusia itu dalam bentuk malas. Saya tadi bilang kan bahwa munculnya gadget atau smartphone itu memperlambat intelijensia ya. Itu karena membentuk kemalasan tuh. Walaupun HP-nya smart, orangnya itu tidak begitu smart. Terus memunculkan kembali kebimbangan tuh. Kebimbangan bahwa hari ini ketika saya memunculkan barang baru di muka publik dengan melawan barang baru ya yang memang diatur oleh sekelompok orang, ini cocok atau enggak gitu. Terus lagi karena muncul malas dan muncul bimbang, muncul lagi itu ketidakmampuan setiap manusia-manusia yang jiwanya diatur ulang oleh beberapa orang tuh. Jadi ketidakmampuannya lebih tinggi. Orang lebih sering pasrah, orang lebih sering tidak ada tujuan kayak gitu. Karena saya paling marah itu, paling tidak setuju dengan orang-orang yang ketika ditanyai cita-citanya apa mas ya, gitu. Cita-citanya apa mbak ya, gitu. Jadi sukses ya gitu, banyak uang ya. Ya Anda kok mau-mauan kayak gitu. Psikologinya diatur ulang menjadi cita-citanya menjadi sukses atau banyak uang. Padahal belum tentu itu terjadi ya gitu. Orang harus punya cita-cita. Misal cita-cita jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter itu tidak pernah muncul hari ini tuh. Karena memang yang ada di sosial media yang ditampilkan itu orang-orang kaya saja ya gitu. Terus selanjutnya kejiwaan diatur ulang ini menjadi orang itu lebih konsumtif, lebih sangat konsumtif. Misal karena penyakit mental tadi, atau mungkin ngomongin bank, ngomongin Elon Musk, ngomongin sosial media, itu menimbulkan sisi konsumtif kita. Entah obat, keduanya saya perokok berat, atau mungkin barang-barang mewah ya dan lain-lain. Terus atau mungkin HP ya, nggarap sedikit nggak bisa jawab langsung tanya ke HP gitu. Jadi tapi ini ada lucu lucu kembali ya, ada lucu kembali gitu. Eh
siapa yang tahu bahwa emas siapa yang tahu bahwa emas ya, barang barang emas itu menjadi logam mulia tuh? Siapa yang menyepakati gitu? Dan menjadi, apa ya, nilai yang sangat tinggi di setiap negara itu siapa yang menyepakati tuh? Kita itu mungkin kejiwaannya diatur ulang. Bisa jadi kalau kalau lebih berharga atau tidak, lebih berharga tembaga dong. Karena dia dapat menghantarkan listrik. Orang nggak pakai listrik itu nggak jadi tuh. Tapi orang nggak pakai emas itu tetap masih bisa hidup. Tapi orang nggak pakai listrik belum tentu bisa hidup begitu. Kita kejiwaannya diatur ulang. Mungkin sekian ya dari saya ya. Karena ini sharing lebih serius tapi lebih santai tapi sambil ngelucu juga. Bila ada tutur kata yang kurang pas ya di diskusi kali ini mohon dimaafkan. Like, comment, and share perlu ya dari para pendengar, dukungan dari pendengar. See you next time.